kembali lagi di Cerita, Pi. Karena semua punya cerita. Oke, kita lanjut lagi nih, Jay. Soal lingkungan. Bagaimana sih lingkungannya Jay mendukung karirnya Jay atau apa? Iya, kalau lingkungan khususnya kayak circle-circle di keluarga, pastinya ya keluarga pasti ngedukung lah ya, apapun yang kita lakukan asal membanggakan, make them proud, make them happy, pasti mereka bakalan support. Tapi untuk orang-orang yang kayak emang ada, mungkin pertanyaannya kakak tuh kayak ada nggak sih yang lebih ke toksik, yang mungkin kayak iri-irian gitu. Jay sebenarnya kurang tahu sih ya, karena Jay itu kalau sama orang nggak terlalu peduli mereka mau ngomongin apa, ya it's their life lah, nggak usah dengerin omongan-omongan itu. Jadi Jay nggak pernah kayak take attention untuk apapun yang mereka bilang di luar sana. Yang terpenting itu keluarga kita, orang-orang yang terdekat sama kita. Kita harus tahu siapa yang sayang sama kita, siapa yang sama kita dari nol sama-sama. Ya itu keluarga kita dan beberapa sahabat atau teman-teman dekat. Jadi kayak kalau orang dari luar terserah lah mereka mau ngomong apa, nggak usah diambil pusing gitu lah. Santai aja. Biasa tuh ada beberapa orang yang berteman karena mungkin pikir, oh Jay banyak followersnya nih. Gimana sih dengan teman yang seperti itu? Apakah memang ada di kehidupannya Jay atau memang Jay circle pertemanannya memang yang cuma mainnya sama itu saja? Atau mungkin yang Senin main sama ini, minggu depan main sama circle ini. Beda-beda circle ya. Setiap circle ada Jay. Gitu. Enggak juga sih Kak, kalau saya sebenarnya circle-nya, saya bukan ke circle sih Kak. Kalau circleku tuh cuma itu aja. Mungkin kalian semua bisa lihat kayak di storyku tuh nggak ada orang lain yang saya sering upload selain kayak Widi, kayak mamiku, terus teman-teman yang deket aja, yang itu aja. Kayak kalau ada momen tuh palingan ya dia lagi gitu ini mulu yang diupload, nggak ada teman-teman J yang lain apa yang seger-seger gitu kan. Jadi kalau circle itu emang kecil banget circleku Kak. Circleku itu termasuk mamiku juga sih sebenarnya, karena dia tuh udah jadi kayak karena dia tuh udah jadi kayak sahabat juga untuk Jay. Terus kalau misalnya itu tadi, kalau relasi yang banyak, lebih ke relasi. Kalau relasi di mana-mana, maksudnya kita berteman sama siapapun karena tiap orang yang datang ke kehidupan kita kan punya tujuannya masing-masing, punya purpose, punya manfaatnya masing-masing. Jadi kita harus punya relasi yang banyak sih. Apalagi kita masih muda, kita tuh masih nggak tahu kita tuh kedepannya gimana sih, siapa sih yang bakalan nolongin kita gitu. Jadi harus buka peluang berteman sama siapapun, tapi untuk orang-orang yang ada di circlemu itu pilih-pilih lah. Jadi saya selalu di tiap podcast atau di tiap ngomong sama orang, sharing-sharing kayak deep talk sama orang, selalu ngomong kayak lo harus pilih-pilih teman sih. Bukan yang kayak saya nggak mau temenan sama yang kasarnya yang jelek, yang gak terkenal gitu. Bukan yang kayak gitu. Pilih-pilih teman itu yang kayak kalau kamu udah ngelihat red flags kayak dia tuh kayak berteman sama orang gak ikhlas, tidak maunya. Semua orang pasti punya tujuan sih berteman sama ini. Nggak mungkin kita berteman sama orang nggak ada tujuan, cuma berteman habis-habisin waktu gitu kan. Tapi maksudnya tujuannya yang mereka tuh tujuannya nggak baik atau gimana, cuma mau memanfaatkan atau memanfaatkan dalam hal yang merugikan diri kita gitu loh. Jadi kayak kalau ada yang seperti itu, jadi nggak pernah. Saya tuh kalau ada red flags, nangkep red flags langsung di cut off gitu loh Kak. Jadi sebelum mereka menjadi toksik dan merugikan diri sendiri, kita cut off aja di depan, toh nggak ada ruginya gitu. Seperti itu. Jangan sampai ada orang-orang yang bilang, Jay pilih-pilih teman. Ternyata memang dibalik pilih-pilih temannya Jay itu ada hal baik yang dilakukan untuk diri sendiri. Iya, bener banget Kak, karena kalau kita temenan sama orang yang toksik, lama-kelamaan kita bakalan toksik juga. Itu kayak temen itu benar-benar, atau circle, lingkungan itu benar-benar nentuin how we think gitu loh. Mindset kita terbentuk dari lingkungan kita sebenarnya Kak. Makanya mamiku tuh selalu ngajak kayak kalau mau ketemu sama klien-kliennya, ketemu sama teman-temannya, saya diajak. Jadi saya emang bisa masuk ke obrolan orang-orang yang lebih dewasa karena saya udah terbiasa dari kecil nongkrongnya sama orang-orang yang lebih dewasa memang. Bukan kepaksa dewasa ya? Iya, betul. Tepuk tangan kalau mau tepuk. Yes, Jay, menurut Jay gimana sih pandangan Jay tentang toxic relationship? Kayak berat.
agak berat ya pembahasannya ya. Tapi sejauh ini kalau tentang toxic relationship, emang kan Jay belum pernah pacaran, jadi kayak skalanya itu nggak pernah masuk ke toxic. Cuma kayak ya tau lah Kak, kalau deket-deket sama orang tuh ya lu siapa ngelarang-larang gue gitu loh. Jadi nggak pernah masuk ke toxic sih, karena alhamdulillah yang pernah deket sama Jay juga, yang pernah kenal sama Jay itu semua orangnya baik-baik dan semuanya lovely gitu loh, yang kayak penyayang semuanya, nggak ada yang toksik gitu. Dan mereka pun ngerti gitu loh, Jay itu orangnya nggak mau dilarang-larang, nggak mau dikekang, dia tuh masih mau fly high, terbang bebas masih mau gitu. Cari cuan. Gitu. Jadi kalau sampai toksik sih alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai gitu. Untuk mendapatkan followers yang sebesar itu, memang Jay cita-citanya mungkin ada yang mungkin mau di depan layar memang, atau memang tiba-tiba nih karena Tenri pada aja. Kalau sebenarnya kalau untuk followers ya, Jay tuh nggak pernah kayak bercita-cita saya tuh pengen jadi followers, saya pengen punya followers banyak, nggak pernah. Dan sekarang pun sebenarnya followers saya ya nggak banyak-banyak banget sih Kak, biasa aja kayak pengguna sosmed pada umumnya sih Kak, cuma berapa ribu doang gitu loh. Saya nggak pernah ngerasa, saya ini selebgram, saya ini influencer. Saya nggak pernah nge-present diri saya sebagai itu. Tapi saya nge-present diri saya sebagai anak muda yang mana menggunakan juga sosial media untuk tebarin positif energy gitu loh. Jadi nggak pernah tuh yang kayak, ya saya selebgram apa segala macam. Tapi kalau ada yang ngajak endorsement, kerjasama gitu-gitu, ya saya mau, karena ya dari situ juga saya kan dapat hal yang bisa menghidupi saya, yang bisa bikin saya jadi mandiri, nggak minta-minta duit ke orang tua gitu loh. Jadi kalau dibilang tadi cita-cita pernah pengen jadi selebgram atau apapun itu, nggak pernah. Bahkan waktu awal-awal punya ini followers banyak tuh kayak seneng juga sih, karena saya kan Leo kayak, jadi suka jadi di center attention gitu loh. Jadi suka dapet perhatian gitu loh. Saya suka hal-hal yang kayak gitu. Tapi awal-awalnya aja, lama kelamaan udah kayak capek karena apa yang kita upload dikomenin sama orang. Padahal saya cuma mau enjoy my life gitu loh. Jadi punya kayak batasan terbatas kita mau ngupload apa-apa itu. Gitu. Karena netizen tadi itu. Benar. Jay, di umur Jay yang sekarang, apa sih yang Jay belum dapatin? Karena mungkin kan orang di luar sana bilang, wow dia sudah ada endorse-nya, sudah bisa kerja, selesai kuliah udah punya kerja. Tapi mungkin di balik itu Jay masih punya ada harapan-harapan yang belum bisa didapat. Ya. Apa sih? Bener banget Kak. Saya tuh masih muda banget, masih 18 berapa ya umur saya? 19 ya? Lupa umur loh. Yang tahu. Iya. Umur lebih perlu ada yang nanya. Langsung. Ya, jadi di umur 19 tahun ini masih banyak banget Kak hal yang belum saya dapetin, masih banyak sekali proses-proses yang harus saya lewati, masih banyak sekali potensi-potensi yang harus saya gali, yang harus saya ulik gitu loh. Jadi kalau mungkin orang-orang tuh bilangnya, Jihan udah punya uang sendiri, kan semuanya orang pasti berfokus kesuksesan itu punya banyak duit gitu loh. Kayak itu kayak apa pandangan umumnya orang, tapi sebenarnya nggak semuanya seperti itu gitu loh. Kayak walaupun saya udah bisa ngebiayain diri saya sendiri, tapi saya merasa saya tuh masih harus buka lembaran-lembaran baru lagi dari kehidupan ini gitu loh. Jadi tiap hari kita harus growth, kita harus tumbuh, berkembang. Pokoknya saya tuh masih jauh dari banyak cita-cita dan keinginan-keinginan saya gitu. Jangan berhenti di tempat. Ya, benar sekali. Jangan gampang puas lah. Jangan gampang puas, benar. Apa sih harapan Jay ke depannya? Kalau harapan ke depannya sebenarnya semoga apapun yang direncanain, apapun yang udah Jay atur sedemikian rupa, udah disusun sebagus mungkin bisa terrealisasi dan Tuhan bantu merealisasikannya itu yang baik-baiknya. Karena kan kita manusia ya, kita nggak tahu apa yang kita rencanain ini bagus apa enggak gitu loh. Kita tuh have no clue, have no idea apa yang bakalan terjadi ke depannya. Mungkin kayak, ini tuh rencana terperfect yang pernah saya buat, tapi mungkin menurut Tuhan enggak loh, itu tuh sebenarnya salah loh. Jalan kamu tuh kesini loh, kayak gitu. Gitu sih Kak. Jadi harapannya semoga Tuhan memberikan rencana yang baik-baik aja lah. Dikabulkan rencana yang baik-baik. Amin. Gitu. Dalam goalsnya JJ. Waduh.
dalam goalsnya Jayhan nih. Aduh, kamu kayak JJ nih. Mungkin lebih ke mirip Slebeo itu ya. Aduh, nggak boleh bilang Slebeo. Ada informasi kalau kita tidak boleh bilang Slebeo. Dalam goalsnya Jayhan nih, di umur berapa Jay mau nikah? Apalagi Jay kan yang katanya belum pernah pacaran. Apakah mungkin tunggu Umar yang datang di rumah? Iya, itu sih jawabannya. Wow. Umar, bawa sapi berapa ekor? kerja Umar. Biar betul saya jualan Indo ini. Jual saham ya. Kalau ditanya tentang rencana menikah umur berapa, sebenarnya saya tuh dulu Kak berencana nikah umur 19 tahun. Tapi karena Tuhan belum kasih jalannya. Tuhan belum mempertemukan saya dengan Umar pada waktu umur 19 tahun itu. Jadi enggak. Jadi saya tuh karena di umur 19 tahun ternyata saya belum siap ternyata. Mental apapun itu belum siap. Jadi ya 2, 3 sampai 5 tahun lagi lah. Umar masih muda nggak di situ? Masih. Laki-laki tidak ada batasnya, selalu produktif. Oke, siap. Kecuali perempuan mungkin ada namanya mono. Oke, sudah stop. Iya. Jadi sampai di situ. Oke, pesannya nih, pesan untuk para milenial di luar sana dari Jayhan. Oke, untuk para millennials teman-teman saya, guys, kalian harus pintar-pintar kontrol diri ya, karena maksudnya sekarang kan kita hidup tuh yang kayak bebas banget. Tapi walaupun kalian bebas, saya juga bebas sih sebenarnya Kak. Kayak pakaiannya yang masih minim-minim, terus nongkrongnya kadang nongkrong gak sehat, nongkrong kayak gitu. Tapi harus bisa kontrol diri karena gimana ya, diri kamu tuh aset gitu loh, jangan dirusak hanya karena kesenangan sesaat gitu. Jadi bertemanlah, berelasilah, terbanglah sejauh mungkin, tapi ingat kontrol dirinya gitu. Dan jangan gampang cepat puas. Iya ya, betul. Oke Jayhan, di segmen ketiga ini kita terbiasa untuk menantang bintang tamu untuk membuat quotes of the day. Quotes of the day dari Jayhan hari ini apa nih? Oke, quotes of the day-nya sebenarnya saya punya banyak quotes dan dijadikan prinsip dalam hidup saya. Tapi salah satunya, everything happens for a reason. Jadi apapun yang terjadi di hidup kamu, jalanin aja dulu. Jalanin, syukurin karena itu terjadi di diri kamu, karena Tuhan menganggap kamu mampu, jalanin aja. Jangan banyak mengeluh boleh, tapi ngeluhnya di diri sendiri aja ya. Jangan disebarkan ke orang lain, karena kalau kita ngeluh ke orang lain itu kan menebarkan energi negatif juga ke mereka. Jadi kayak gitu sih. Tipe yang mengeluh tapi tetap kerjain. Iya. Iya Seperti itu ya. Oke Jayhan, tidak terasa kita sudah berakhir di penghujung acara. Terima kasih waktunya Jay, terima kasih untuk semuanya. Pemirsa jangan lupa saksikan Cerita Api setiap hari Jumat pukul 4 sore di channel YouTube Anindo TV Kendari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lagi episode. Cerita Pi, Karena semua punya cerita.